pengunjung ya. Kalau sudah ke sebelahnya kawasan, sengaja kami datang ke sini adalah untuk menampung aspirasi daripada masyarakat. Kita melaksanakan Jumat Curhat ini adalah program daripada Bapak Kapolri yang disampaikan dengan Kapolres, disampaikan lagi dengan Kapolres, sampai dengan Kapolsek. Tujuannya adalah untuk menampung aspirasi daripada masyarakat. Keluhannya apa, sampaikan dengan kami. Masalah Kaptipmasnya bagaimana, masalah yang lain pun boleh disampaikan di sini. Keterbukaan sekarang ini memang untuk membangun Polri di masa depan, bagaimana Polri itu bisa lebih baik. Hubungan dengan masyarakat juga harus lebih baik. Kami melaksanakan Jumat Curhat ini adalah ingin mengajak segenap masyarakat yang ada di sini ini untuk menjaga situasi Kaptipmas secara bersama-sama. Bukan hanya di Pekon ini aja, di Pekon lain pun kita sampaikan begitu. Supaya apa? Kalau aman, yang enak kan masyarakat. Kalau hanya polisi yang mengamankan itu tidak akan pernah aman. Kalau hanya masyarakat pun tidak akan aman. Jadi kita amankannya secara bersama-sama. Kalau nangkap maling, masyarakatnya diserahkan dengan polisi yang melaksanakan penyidikannya. Begitu juga kalau laporan daripada masyarakat, misalnya ada kehilangan, lapor dengan polisi. Jangan nggak lapor, Pak. Kalau lapor nanti dipintain uang. Tidak ada yang dimintain uang. Nanti kalau ada yang mintain uang, silakan laporkan langsung dengan saya. Tunjuk orang ini Pak yang mintain uang saya. Nanti saya akan berikan tindakan kepada personel yang masih menyalahgunakan wewenangnya. Dengan banyaknya masukan dari masyarakat, maka Polri itu akan berbenah. Akan kiri silakan. Apa yang biasanya? Silakan nanti buat apa yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah bisa sempat ke Pekon Sukoharjo curhat Jumat. Mungkin yang pertama, proses pembikinan SIM itu bagaimana. Terus yang kedua, itu saya ngalami sendiri Pak. Mobil, motor itu mati pajak. Terus kalau di jalan itu ditangkap. Apa kalau orang bodoh sebetulnya namanya Pak Polisi gitu aja. Itu prosesnya gimana Pak? Kata-kata mobil mau dibawa, mau dipajak. Sementara pajak kita kan harus syarat sah kan gitu. Jadi itu yang kedua kali ini masyarakat Sukoharjo itu kan ada yang lagi kawasan, termasuk saya punya. Jadi itu prosesnya itu kalau ada oknum mungkin yang minta-minta itu Pak Polisi tahu nggak alur daripada proses utang TNBPS itu Pak? Itu mungkin sementara pertanyaan dari saya. Yang pertama masalah kendaraan bermotor, kita itu sering keluar masuk, masalah SIM, masalah penangkapan, masalah surat pajak itu mati gimana. Terus yang kedua masalah TNBPS. Yang pertama pertanyaan Mas Gideon ini sangat bagus. Bagaimana proses pembuatan SIM? Bagaimana kalau mati pajak? Dan bagaimana masalah hutan TNBPS Taman Bukit Barisan? Kalau kita kebun di sana, ya. Yang saya jawab pertama masalah SIM. SIM ini ya, kalau kita mau buat, kita datang ke Polres, kita ambil kesehatan, terus kita bayar bank, tes administrasi, ya. Ada tes sedikit uji tentang terkait masalah ini, ragu-ragu. Sudah itu ada kita pelaksanaan tes kendaraan. Kita mencari motor, misalnya SIM C kita ambil, kita nanti ada tes di lapangannya, praktek, ujian praktek lapangan. Nah itu harus kita lalui. Itu ya terkait masalah SIM ya. Silakan datang ke Polres, nanti prosesnya begitu. Kita datang bawa KTP,
Selanjutnya terkait dengan mati pajak. Pak, mati pajak itu kalau di jalan raya terkadang kami ditangkap, Pak. Bapak-bapak dan adik-adik ibu sekalian, ditangkap polisi itu pasti ada permasalahan. Awalnya mungkin ada pelanggaran. Berawal dari pelanggaran itulah makanya disuruh ditanya surat. Begitu pajaknya mati pajak, SIM nggak ada. Apa yang harus ditilang ini, Pak? Kalau ini, ya kalau pajaknya sudah mati, STNK sudah mati, ya kendaraannya ditilang. Yang diamankan itu adalah kendaraan. Yang barang yang sudah mati kan, ya nggak ada guna. Cuman kalau perpanjang bisa, sebagai syarat aja itu. Nah kalau ditilang pajaknya Pak gimana? Ya nanti dia ngurus lagi ke tempat lain. Ini ujungnya tilang itu dibayar. Kalau katanya Pak mau 86, nggak usah, suruh tilang aja. Sudah Pak, tilang aja itu. Tapi kalau Bapak ada SIM, kasihkan SIM, tilang SIM saya aja Pak. Ya, pajaknya diikuti. Tembusnya bagaimana setelah pajak hidup? Hidupkan kendaraan, baru bisa disidang lagi. Berapa Pak? Ya nominalnya banyak-banyak, misalnya 50.000, enak disidangkan. Ada MBBS. Secara aturan memang tidak ada lahan itu untuk digarap oleh masyarakat. Ya. Namun kalau sudah berkebun, jaga-jaga aja. Kalau aturan Pak ada yang minta-minta, Bapak yang salah. Sebenarnya sama-sama salah. Masyarakatnya salah, yang minta juga salah. Memang ada polisi yang minta. Nah, kalau nggak ada, nanti kalau ada polisi yang minta-minta, Bapak sampaikan dengan saya. Ya. Ini terkait patok kawasan Bang. TPPS itu kan sekarang ini maju ke sini sekitar 100 meter, ya Pak. 100 meter dari ujung pemangku 1 sampai pemangku 2 sana. Jadi itu sekitar 87 hektar, Pak. Itu solusinya gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Fani dari KKN UIN Raden Lampung kelompok 536. Sebelumnya Pak, yang kita tahu kan sekarang kasus KDRT di media sosial itu kan banyak ya bermunculan. Nah, itu bagaimana langkah-langkah dari Bapak Kepolisian untuk mencegah terjadinya KDRT itu? Dan biasanya kan korban di dalam rumah tangga itu kadang ada yang takut untuk bersuara gitu, melaporkan. Jadi cukup itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik ya, ini terkait dengan hutan tadi. Pak, hutan TLBS itu sekarang ini narik lagi ke sebelahnya 80 meter, sekitar 87 hektar. Anggaplah 100 hektar. Sekarang yang sebelah-sebelahnya itu masuk hutan. Yang sudah dikebunin itu bagian daripada hutan bukan? Dulunya itu menurut orang lama di sini dulu itu mana? Itu patok kan awalnya mungkin ke sini. Jangan tanyakan masalah ini. Sekarang saya tanyakan. Sebelumnya lingkungan itu masuk hutan kawasan bukan? Ada yang bisa menunjukkan suratnya? Ada. Iya. Ada yang pernah ada. Jangan hanya ini sampai ini. Saya tidak mau berdebat ya terkait dengan itu. Saya itu real. Kalau kita kata orang belum tentu. Telusuri dulu dengan jelas, lihat dulu. Oh permasalahan ini atau ini rupanya ini. Setelah dilihat ternyata memang kawasan. Karena Lampung Barat ini dulu kawasan. Ini bagus banyak. KDRT. KDRT itu kebanyakan orang satu keluarga. Ya, satu keluarga itu KDRT. Istri mukul suami, suami mukul istri. Itu namanya KDRT. Kenapa Pak kayak gitu? Kalau misalnya istrinya yang mukul suaminya dilaporin
suaminya KDRT juga, iya KDRT, karena itu perselisihan dalam keluarga. Ya, itu undang-undang perselisihan dalam keluarga. Nah, bagaimana cara polisi untuk mengurangi tingkat KDRT itu? Sosialisasi. Makanya kita ada sosialisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah ringan tangan ya. Makanya kita sering sosialisasi ke masyarakat, jangan sampai ada KDRT. Usahakan kalau mau marah silakan marah, tapi cukup ngomong, jangan bersentuhan fisik. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lain waktu kita bisa bertemu kembali.